Tenaga dalam artinya itu kemampuan kekuatan di luar nurul yang untuk masuk akal, nalar atau nurul itu maka perlu ukuran-ukurannya. Yang diukur itu empuk atau keras bendanya, kekuatan manusianya, antropometri manusianya, tekniknya, dan area titik pukulannya. Jika semua masuk akal, maka jika seharusnya tidak bisa, tapi ternyata orangnya bisa, maka mungkin itu empuk atau keras bendanya, kekuatan manusianya, antropometri manusianya, tekniknya, dan area titik pukulannya. Jika semua masuk akal, maka jika seharusnya tidak bisa, tapi ternyata orangnya bisa, maka mungkin tenaga dalam atau bagian dari ilmu kanuragan. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana cara mematahkan benda pada bela diri, faktor apa yang mempengaruhi, dan terutama adalah apa tujuannya. Tujuannya dulu. Sayangnya tujuannya bukan mematahkan benda, tapi mematahkan benda itu bukan bertujuan mematahkan benda, tapi latihannya bagaimana untuk kekuatan tubuh. Di Merpati Putih itu mematahkan benda dengan berbagai cara dan posisi adalah rangkaian dari latihan show atau godong melinjo ya. Maka kita bahas bendanya dulu, yaitu yang pertama besi. Metode pembuatan atau proses manufaktur juga dapat mempengaruhi kekerasan benda. Proses pemanasan, pendinginan, atau perlakuan panas lainnya dapat mengubah struktur dari benda itu. Dalam hal ini besi ya. Teknik pemrosesan seperti forging penghalusan, rolling penggulungan, atau tempering penyelarasan itu dapat mempengaruhi kekerasan besi itu. Aditif seperti pengotor atau pengisi dapat mempengaruhi kekerasan benda. Sebagai contoh, penambahan karbon ke dalam besi meningkatkan kekerasan baja, membentuk baja karbon tinggi, atau besi yang dari scrap atau dari besi-besi tua itu yang dilebur jadi satu juga mempengaruhi kekerasannya. Tekanan dan suhu selama pemrosesan, pembuatan, atau pengolahan juga dapat mempengaruhi kekerasan benda. Proses seperti hot drilling penggulungan panas dapat meningkatkan kekerasan benda dengan mengubah struktur mikro dari material. Ukuran butir atau kristal dalam struktur material juga dapat mempengaruhi kekerasan benda. Kristal yang lebih kecil cenderung membuat material lebih keras. Faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan paparan zat kimia juga dapat mempengaruhi kekerasan benda dalam jangka waktu yang lebih panjang melalui korosi atau degradasi material. Bagaimana sebuah benda dapat digunakan dan diperlakukan juga dapat mempengaruhi kekerasannya. Misalnya pemakaian berulang-ulang, maksudnya sering dipukul gitu kan. Paparan terhadap benda yang tekanan berlebihan dapat menyebabkan deformasi atau keausan yang mengurangi kekerasan benda. Faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan kompleks, dan pengetahuan tentang mereka tuh penting dalam pembuatan dan pemilihan material untuk berbagai macam aplikasi. Sekarang beton. Kekerasan beton dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perbandingan campuran kekerasan beton sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara semen, air, agregat pasir, kerikil, batu yang pecahan, dan bahan lainnya dalam campuran beton. Perbandingan yang tepat menghasilkan beton yang lebih keras. Rasio air semen semakin rendah rasio air semen,
semakin tinggi kekuatan betonnya. Hal ini karena jumlah air yang lebih sedikit akan menghasilkan beton yang lebih padat dan kuat. Kualitas bahan baku, kualitas semen, agregat, dan air yang digunakan dalam produksi akan mempengaruhi kekerasan akhirnya. Bahan baku berkualitas tinggi akan menghasilkan beton yang lebih kuat. Proses pengadukan beton harus dilakukan dengan baik untuk memastikan semua bahan tercampur secara merata. Pengadukan yang kurang baik bisa mengakibatkan kekerasan yang tidak merata atau kekurangan kekuatan. Pemadatan beton setelah pengecoran sangat penting untuk menghilangkan rongga udara dan memastikan beton mencapai kepadatan maksimumnya. Pemadatan yang tidak memadai dapat menyebabkan kekerasan yang kurang. Beton membutuhkan waktu untuk mengeras dan mencapai kekuatan maksimumnya. Proses pengerasan harus dikendalikan dengan baik termasuk penyiraman, perlindungan, dan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi proses ini. Jadi kalau dibayangkan pembuatan bahan baku buat pematahan itu mendadak gitu kan, itu akan menghasilkan beton yang kurang keras atau tidak sesuai standar dari merpati putih. Penggunaan aditif tertentu seperti superplasticizer dapat meningkatkan kekerasan beton dengan memungkinkan pengurangan rasio air semen tanpa mengorbankan keterampilan pengadukan. Penyusunan agregat dalam beton dapat mempengaruhi kekuatan dan kekerasan akhir. Distribusi agregat atau bahan yang merata dapat meningkatkan kepadatan beton dan oleh karena itu meningkatkan kekerasan. Perawatan yang baik setelah pengecoran seperti pengeringan yang lambat dan penyiraman teratur dapat meningkatkan kekerasan beton dengan menghindari retak dan menjamin proses pengerasan yang optimal. Jadi kalau beton tuh lama disimpan, ya makin lama makin keras. Jadi ya udah tidak sesuai lagi dengan standar yang diinginkan. Jadi mungkin menjadi beton yang legenda gitu ya. Jadi nggak patah-patah. Secara fisika memukul benda keras dengan tangan dan atau kaki ya melibatkan berbagai konsep termasuk mekanika, biomekanika, dan ilmu material. Berikut adalah penjelasan secara fisika mengenai fenomena ini. Melatih kemampuan untuk memukul dan mematahkan benda keras dengan tangan membutuhkan pendekatan yang hati-hati, bertahap untuk menghindari cedera. Berikut adalah beberapa latihan yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan dalam teknik dalam memukul dan mematahkan benda. Latihan kekuatan. Melakukan latihan kekuatan secara teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan tangan, lengan, dan tubuh secara keseluruhan. Ini termasuk latihan dengan menggunakan beban seperti angkat besi, latihan berat badan seperti push up dan pull up, serta latihan khusus untuk memperkuat otot-otot tangan dan lengan. Jadi tidak terbatas pada hanya tangan dan lengan aja, tapi seluruh tubuh Anda juga harus. Penggunaan alat pelatihan. Terdapat alat latihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan tangan dan lengan atau kaki, seperti pukulan karet atau pukulan tas berat. Latihan dengan menggunakan alat-alat ini dapat membantu memperkuat otot dan meningkatkan teknik pukulan Anda. Latihan teknik memukul. Praktekkan teknik memukul yang tepat untuk memaksimalkan energi yang ditransfer ke benda yang Anda pukul. Ini termasuk mempelajari posisi tubuh yang tepat, posisi tangan, dan gerakan pukulan yang efisien. Anda bisa mencari instruktur bela diri atau pelatih olahraga bela diri untuk membimbing Anda dalam latihan ini. Jadi tekniknya itu tidak hanya sekedar taruh tangan terus Anda hantam bendanya, tapi juga ada teknik yang harus Anda pahami. Penguatan otot dan tulang. Latihan khusus untuk memperkuat tulang dan otot tangan ya, seperti latihan pergelangan tangan dapat membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan saat memukul benda keras. Pematahan. Latihan secara khusus untuk mempelajari teknik pematahan yang efektif dan aman dapat membantu Anda mengembangkan kemampuan mematahkan benda keras dengan tangan. Ini termasuk mempelajari posisi tubuh yang tepat,
pernapasan yang benar, dan fokus mental yang diperlukan untuk mematahkan benda keras ini. Konsistensi dan kesabaran. Penting untuk diingat bahwa memukul dan mematahkan benda keras dengan tangan membutuhkan waktu, konsistensi, kesabaran untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan. Mulailah latihan-latihan dasar dan tingkatkan kesulitan secara bertahap seiring dengan peningkatan kekuatan dan teknik Anda. Selalu penting untuk berkonsultasi dengan pelatih atau instruktur yang berpengalaman sebelum mencoba latihan-latihan ini untuk memastikan bahwa Anda memang dilakukan dengan benar dan aman. Selain itu, pastikan untuk selalu memperhatikan, karena melatih ini juga mesti harus aman. Kekuatan anggota tubuh sebagai tujuan latihan bukan tujuannya mematahkan benda, tapi mematahkan dengan teknik jurus yang sesuai. Jadi tidak sekedar menghantam sembarangan, tapi harus pakai jurus. Jurusnya apa dulu nih? Misalnya tebangan bawah, tendangan sabit, keprukan, tendangan depan, terus punggung siku, atau kepala mungkin ya, terserah. Tetapi pematahan benda itu banyak faktor yang berpengaruh ya. Kecepatan ayunan atau pukulan, ketepatan titik pukulan, kekuatan hantaman, jenis benda sesuai tingkatan, terus juga berat badan, jenis pukulannya, ayunan, tebasan, tebang, tendang, terus ketahanan pukulan pada tubuh, misalnya ini apa sih namanya nih, pisau tangan, terus sodokan, punggung, itu, terus pisau kaki, paha atas atau kepala mungkin ya, bahu segala macam ya, itu yang mempengaruhi. Jadi kalau tekniknya begini belum tentu bisa untuk benda itu, atau benda ini harusnya dipukulnya begini gitu kan, macam-macam. Teknik dan teknik tubuh, teknik yang baik ya, penggunaan tubuh yang benar sangat penting untuk menghasilkan kekuatan pukulan yang efektif. Ini melibatkan penggunaan berat badan, rotasi pinggul, keseimbangan tubuh yang tepat. Kekuatan otot. Kekuatan otot di bagian tubuh yang terlibat dalam pukulan seperti lengan, bahu, dan punggung mempengaruhi kekuatan seseorang. Ya, latihan kekuatan khusus dapat meningkatkan kekuatan otot ini. Jadi yang dilatih itu, misalnya mau tebangan bawah ya, itu bukan otot tangan doang, tapi dari otot bahu sampai otot core juga ikut dilatih. Kalau itu nggak dilatih, tetap aja percuma, nggak akan bisa. Kelenturan dan keseimbangan ya juga dapat membantu seseorang menghasilkan gerakan yang lebih efisien dalam pukulan gitu. Jadi kalau tidak lentur dan tidak seimbang juga, pukulan juga nggak akan mantap. Kecepatan pukulan juga penting. Pukulan yang cepat dapat meningkatkan kekuatan energi kinetik yang dihasilkan dengan gerakan yang cepat. Makin cepat, makin potensi untuk berhasil. Tekanan dan ketahanan. Kemampuan untuk menahan tekanan dan mempertahankan kekuatan selama pukulan juga penting. Ketahanan fisik, mental memainkan peran dalam hal ini. Jadi kalau mentalnya udah ciut ya, itu biasa ada celah ngerem. Jadi udah ganas banget mau mukul nih, tiba-tiba ngerem gitu kan, remnya pakem lagi kan. Itu belum juga nyampe udah berhenti pukulannya. Anatomi dan genetika tubuh ya, jadi struktur tubuh yang faktor genetiknya itu dia lebih tinggi, semampai, terus juga ototnya, tulangnya juga panjang, tangannya, kakinya gitu kan. Itu mempengaruhi juga tentang keberhasilan. Misalnya orang yang tulangnya lebih besar atau otot yang lebih padat itu juga memiliki keunggulan dalam hal ini. Pengalaman dan latihan. Pengalaman dalam bela diri atau olahraga bertarung lainnya, setelah latihan yang konsisten, dapat meningkatkan teknik, kekuatan, dan kecepatan pukulan seseorang. Jadi ya perlu diingat ya, jadi ini tujuannya untuk bela diri ya, untuk mukul orang gitu kan, untuk berkelahi ya. Jadi bukan tujuannya untuk mematahkan benda-benda yang diam aja, jadi lawan itu bergerak terus gitu kan. Nah di sini yang dilatih itu itunya sebenarnya. Energi kinetik. Hukum fisika menyatakan bahwa energi kinetik suatu benda meningkat seiring dengan massa dan kecepatannya. Dalam konteks pukulan, berat badan seseorang itu juga
berkontribusi pada energi kinetik yang dihasilkan oleh gerakan pukulan. Jadi makin besar masanya, makin cepat, makin berhasil. Daya pukul. Berat badan memberikan daya pukul tambahan karena massa yang lebih besar menambah momentum kepukulan. Ini dapat meningkatkan kekuatan dan daya hancur pukulan. Stabilitas. Berat badan yang lebih besar juga memberikan stabilitas yang lebih baik ya. Jadi orang yang gede itu kan stabil ya, mereka juga biasanya jejak gitu kan, keseimbangannya bagus, sehingga menghasilkan pukulan yang lebih mantap. Harusnya, tapi kenyataannya enggak juga. Daya pukul. Berat badan memberikan daya pukul tambahan karena massa yang lebih besar menambah momentum kepukulan. Ini dapat meningkatkan kekuatan dan daya hancur pukulan. Semua itu dijelaskan secara fisika dan secara akal yang normal. Lalu di mana tenaga dalam? Kalau semua semata kekuatan otot dan teknik saja. Di PPS Betako Merpati Putih, ya, Anda itu tidak dilatih mematahkan benda sebenarnya. Tapi Anda itu dilatih untuk latihan jurus, yang dimana jurus itu dibuktikan dengan kemampuan mematahkan benda, itu memukul benda gitu, yang bendanya diam aja sih. Ya itu sudah bagus belum? Yang seharusnya memukul benda itu dengan teknik yang bagus, harusnya dia berhasil. Cuma ya tingkatannya, ada yang tingkatan yang masih baru atau yang sudah ototnya sudah terbangun dan segala macam, itu biasanya ada waktu yang harus dipenuhi. Latihan di Merpati Putih itu melatih kekuatan tubuh, kelincahan, gerakan yang efisien, dan hal yang lain yang layaknya silat asli Nusantara. Anda bisa menjadi pendekar yang menang dalam berbagai pertandingan, tapi Anda juga bisa menjadi pesilat yang memahami filosofi. Ujian kenaikan tingkat menggunakan materi pematahan, stamina, dan getaran. Semua itu hanya jalan ujian, jadi bukan tujuan pencapaian dari latihan Anda. Kalau Anda nggak latihan ya, Anda mungkin bisa aja naik tingkat gitu kan, tapi kemampuannya nggak ada. Dan juga bukan untuk dipamer-pamerkan gitu kan. Memang tujuannya nggak buat dipamerin sih, memang buat tujuan doang. Tapi di dunia modern, mau tidak mau harus ditetapkan standar untuk ujiannya. Tingkat tertentu, maka spesifik pula materi ujiannya. Makin keras, makin sulit gerakannya, dan makin aneh gitu kan. Jadi aneh buat orang luar. Kalau buat orang MPC ya itu keharusannya, jadi nggak aneh. Terus tidak heran batasan usia di Merpati Putih itu 14 tahun. Di bawah itu namanya anggota MP tunas yang seragamnya itu celana putih. Jadi mata-matain benda tuh tidak begitu dipentingkan dalam umur di bawah. Jadi ke tenaga dalam atau ilmu kanuragan ya, hanya anggota itu sendiri yang tahu ketika dia melewati ujian yang berat. Jadi dia sendiri yang tahu ini tenaga dalam atau bukan, gitu kan? Karena Anda sudah melewati semua tahap latihan, ternyata melampaui, yang bisa itu mungkin tenaga dalam namanya. Apa semua kekuatan fisik saja atau kekuatan pikiran saja atau sesuatu yang lain itu belum bisa dijelaskan. Jadi anggota sendiri yang tahu saya ini bisa atau enggak gitu kan, atau saya ini biasa-biasa atau enggak, atau saya ini karena badan saya gede banget gitu kan, saya berhasil gitu. Itu sih pasti bisa. Tapi kalau badannya biasa aja tapi mampu melakukan hal yang jauh di atas itu mungkin yang disebut sebagai tenaga dalam. Saya sendiri berusaha untuk melatih itu dan mencari tahu itu sebenarnya hal yang bisa atau tidak, atau sekedar sesuatu yang bisa dijelaskan secara fisika.